Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudulkan Hak dan Kewajiban Pengguna Internet di dalam Dunia Maya. Sebelum kita lanjut presentasinya, kita memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hikami. Nama saya Ade Irfan Hidayat. Nama saya Ditma. Nama saya Eluma. Next. Nah, ini ada beberapa thing yang akan kami sampaikan. Nah, pertama, next yang latar belakang. Latar belakang. Nah, mengapa sih kami itu memilih judul Hak dan Kewajiban Pengguna Internet di dalam Dunia Maya? Karena pada zaman sekarang tuh banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia maya. Seperti contoh hoax, penipuan, cyberbullying, penghinaan, dan masih banyak lainnya. Nah, internet dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi kita. Internet adalah sebuah dunia yang bebas. Setiap orang bisa memakai apapun di internet. Namun, akibat dari kebebasan itu, pada prakteknya, terkadang kita kurang tahu akan kewajiban dan hak kita dalam menggunakan internet. Sehingga terdapat banyak postingan-postingan di dunia maya yang dapat berbahaya bagi yang memposting ataupun orang yang melihat postingan tersebut. Misalnya seperti contoh postingan tersebut berisi ujaran kebencian, hoax. Nah, pada zaman sekarang ini, hoax sangat mudah menyebar, terutama pada media sosial. Menyebar secara cepat dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang sehingga para pembaca atau penerima berita tersebut mempercayai berita tersebut. Oleh karena itu, harus adanya upaya untuk mengetahui hak dan kewajiban kita di dalam menggunakan internet. Next. Nah, dari latar belakang tadi, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Nah, poin yang pertama, pengertian dari hak dan kewajiban. Poin yang kedua, apa saja hak dan kewajiban warga negara, terutama warga negara Indonesia. Poin yang ketiga, apa saja sih batasan-batasan pengguna internet di dalam dunia maya? Poin keempat, apa saja contoh pelanggaran hak dan kewajiban di dalam internet? Nah, nanti rumusan masa ini akan dibahas di analisis. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari rumusan masalah tadi, yang pertama yaitu mengetahui sih pengertian dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, mengetahui apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang ketiga, mengetahui batasan-batasan penggunaan internet di dunia maya. Yang keempat, mencari tahu apa saja contoh dari pelanggaran hak kewajiban penggunaan di dalam internet. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Ade Ipan. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan. Kita awali dulu dari pengertian hak dan kewajiban. Pertama kita bahas dulu tentang hak. Hak secara bahasa artinya kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Sedangkan menurut RMT Sukamto Notainegoro, beliau menyampaikan bahwa pengertian hak ialah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, oleh karena itu dapat kita ambil kesimpulan yang secara sederhana bahwa yang namanya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari orang lain atau sesuatu yang boleh kita tuntut dari orang lain. Kemudian kita masuk pada kewajiban. Kewajiban menurut KBBI memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Sementara menurut Profesor Dr. Notonegoro, beliau menyampaikan bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi karena hak itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada pihak tertentu, sedangkan kewajiban itu adalah karena hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari pihak tertentu, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada pihak tertentu, maka hak dan kewajiban ini memiliki hubungan timbal balik. Nah, dapat dikatakan bahwa hak itu merupakan kebalikan dari kewajiban, dan kewajiban itu merupakan kebalikan dari hak. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain atau kepada pihak tertentu. Nah, kemudian kita masuk pada contoh Undang-Undang Hak dan Kewajiban. Nah, di Indonesia, hak dan kewajiban itu pada umumnya sudah ditulis di dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya kita ambil contoh, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Nah, sehingga hak dan kewajiban ini hanya dapat dimiliki oleh anggota negaranya. Apabila anggota negara lain itu tidak harus dan tidak memiliki hak dan kewajiban tersebut. Nah, contoh kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain. Nah, kita ambil dulu yang kewajiban. Kewajiban contoh dari kewajiban itu adalah menaati hukum dan pemerintahan. Sebagaimana yang telah disampaikan dan yang telah tertulis di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi setiap warga negara itu wajib untuk mentaati hukum yang ada di negara tersebut. Nah, ini adalah hukum yang ada di negara Indonesia maksudnya. Kemudian kita ambil contoh hak. Contoh hak yang ada pada undang-undang itu adalah ada pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi tiap warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan tanpa melihat dia itu agamanya apa sih atau suku mana gitu. Yang penting dia itu adalah warga negara Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah tadi disampaikan juga sebenarnya, hak dan kewajiban itu memiliki hubungan. Nah, selain hak dan kewajiban itu merupakan sebuah kebalikan, hak dan kewajiban juga itu memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya itu adalah
apabila kita menuntut sebuah hak, maka kita juga harus terlebih dahulu memberikan suatu kewajiban. Jadi, hak itu hanya dapat kita dapatkan apabila kita itu sudah memberikan kewajiban. Jadi syarat kita untuk mendapatkan hak itu adalah kita harus memberikan dulu kewajiban. Atau dalam kalimat yang sederhananya itu adalah hak itu merupakan akibat dari telah terlaksananya sebuah kewajiban. Dan pada prakteknya itu kita harus memenuhi kewajiban kita terhadap pihak tertentu sebelum menuntut hak kita terhadap pihak tersebut. Nah, jadi sebelum kita menuntut hak atau meminta hak kita itu harus memberikan kewajiban kita terlebih dahulu. Apabila kewajiban ini telah diberikan, telah didapatkan, baru kita boleh mendapatkan hak. Oke. Selanjutnya, hak dan kewajiban di dunia maya akan disampaikan oleh Eldomar. Perkenalkan, saya Eldomar Sigit. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di dunia maya. Hak dan kewajiban di dunia maya umumnya itu berbentuk norma-norma tata krama. Hal ini dikarenakan dunia maya merupakan dunia yang bebas, di mana setiap warga negara dari belahan dunia manapun bebas mengekspresikan dan menyatakan pendapat terkait suatu hal. Walaupun dunia maya merupakan dunia yang bebas, tapi para pengguna internet juga diberi batasan-batasan hal yang diperbolehkan diekspresikan di internet. Di Indonesia sendiri, peraturan tersebut telah diatur dalam UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut. Pertama, pasal 27 ayat 1-4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan atau pengancaman. Bagi setiap orang yang memenuhi unsur tersebut dapat ditindak pidana yang mana sudah diatur di UU ITE pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 28 ayat 1-2 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam teknologi. Pasal 2, setiap orang yang dengan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mengumpulkan atau pengusahaan individu dan atau kelompok masyarakat atas suku, agama, ras, dan antar kedua syarat. Bagi orang unsur tersebut dapat dipidana, yaitu pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Setiap orang yang memenuhi unsur dimasuk dalam perbuatan dapat dipidana, yaitu penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling besar yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saya Randy. Perkenalkan, nama saya Randi Pratma. Di sini saya akan membahas isu kontekstual. Pengaruh siaran dan penyebaran hoax di tengah masyarakat. Perubahan dan perbaikan teknologi menjadi semakin mudah dan praktis di tengah masyarakat.
Manfaat yang banyak dialami memang sangat besar dengan peningkatan penggunaan teknologi itu sendiri. Di samping itu juga, di balik pengaruh kesederhanaan yang memudahkan netizen di media sosial, sejumlah pengaruh buruk sebagai efek negatif dari pemanfaatan inovasi tersebut. Semakin banyak berita palsu yang sering disebut dengan hoax dapat diterima masyarakat. Berita bohong hoax telah berubah menjadi isu hangat, bahkan cenderung meningkat panas menjelang pemilihan capres dan pemilihan caleg 2019 yang sering dibicarakan oleh masyarakat saat tertentu. Kehadiran hoax yang sering digunakan menjadi berita bohong untuk membelokkan pendapat dan pandangan masyarakat pada fakta sebenarnya. Berita palsu seringkali digunakan sebagai bahan pamungkas oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dan mempedulikan dampak negatif yang dapat terjadi pada terbelahnya masyarakat. Kesengajaan oknum dengan menyebarkan kabar bohong dengan bentuk hoax bagi masyarakat umum yang tidak dapat membedakan berita yang sebenarnya membuat masyarakat bias tidak berdaya untuk menganalisis data yang benar dan sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian, individu perlu dibekali beberapa tips secara umum agar berita yang diterimanya dapat dikenali sebagai berita yang sesuai dengan fakta atau hanya hoax untuk membingungkan. Apa saja yang perlu kita ketahui, saat ini masyarakat makin mudah terhubung dengan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan berbagai jenis media sosial online lainnya. Dari sebagai berita yang dibaca, tidak sedikit juga terdapat berita hoax yang sengaja dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Maksud dan tujuan pembuat dan penyebar kabar bohong yang bertujuan untuk mengacu dan mengganggu kenyamanan dan kedamaian, terlebih dalam beberapa bulan ke depan nanti. Kita akan memasuki pemilihan umum serentak. Next. Kemudian saya akan membahas analisis dan pemecahan masalah. Sebelum itu, internet memiliki peran penting dalam menyebarkan luas informasi, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat. Sebagai pengguna internet yang baik, kita perlu mengetahui dan berita-berita yang datang melalui media sosial. Ada beberapa cara untuk terhindar dari sebagai berikut. Yang pertama, informasi dari sumber percaya. Yang kedua, mudah percaya pada berita sumber yang belum pasti. Tiga, bandingkan berita satu dengan yang lainnya. Yang keempat, jangan mudah membagikan suatu berita atau postingan jika berita tersebut dirasa melanggar syarat. Next. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui undang-undang tentang batasan pelanggaran hak dan kewajiban dalam penegakan internet membuat banyaknya hoax. Padahal peraturan tentang batasan dan pelanggaran hak kewajiban dalam menggunakan internet terdapat dalam ITE pasal 27 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 1 sampai 2 dan pasal 29. Adapun tindak pidana yang diatur dalam UU ITE 45 ayat 1 sampai 3. Dalam mengatasi masalah yang telah disebutkan, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batasan-batasan penggunaan internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Eldo. Kesimpulan yang kami ambil adalah menurut KBBI, hak artinya kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban warga negara adalah tiap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis di UUD. Batasan hak dan kewajiban pengguna internet adalah batasan yang sebagaimana telah diatur di dalam UU ITE. Yang contohnya kita jumpai di dunia maya, yaitu berita bohong, berita kebencian dan pemusuhan, konten ilegal seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, lalu akses ilegal, dan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Baik,
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi yang akan bertanya, nanti pada sesi pertanyaan silakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.